Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Guru dan Pembelajaran. Video yang akan tayang berikut ini berisi pembelajaran Bahasa Indonesia SMP untuk siswa kelas 7 semester 1 dengan materi telaah, struktur, dan kebahasaan teks deskripsi. Ada dua materi pokok, yaitu yang pertama telaah struktur teks deskripsi dan yang kedua telaah kebahasaan teks deskripsi. Telaah artinya mengkaji, mempelajari. Jadi telaah struktur teks deskripsi artinya kegiatan mengkaji atau kegiatan mempelajari struktur teks deskripsi. Mari kita bicarakan yang pertama, struktur teks deskripsi. Teks deskripsi terdiri dalam 3 bagian. Yang pertama, identifikasi, berisikan gambaran pokok tentang objek yang akan digambarkan, yang akan dideskripsikan dalam sebuah teks deskripsi. Kemudian yang kedua, identifikasi bagian. Dalam identifikasi bagian, paragraf tersebut menggambarkan tentang bagian-bagian dari objek yang terdapat dalam sebuah teks deskripsi. Dan yang ketiga adalah simpulan atau kesan. Berisi simpulan atau kesan secara keseluruhan tentang objek yang ditulis dalam sebuah teks deskripsi. Jadi umpamanya kita menghadapi sebuah teks deskripsi terdiri dari 6 paragraf, maka paragraf pertama merupakan bagian dari identifikasi. Paragraf kedua, ketiga, keempat, kelima merupakan deskripsi bagian. Dan yang terakhir, paragraf ke-6 adalah berisi simpulan atau kesan. Nah, semua gambaran itu akan tercermin dari paragraf pertama sampai paragraf yang ke-6. Pada paragraf pertama memberi gambaran pokok, sedangkan pada paragraf kedua, ketiga, keempat, kelima berisi rincian dari bagian-bagian objek yang dilukiskan dalam teks deskripsi. Dan paragraf yang ke-6 berisi simpulan atau kesan. Demikianlah pembelajaran tentang telaah struktur teks deskripsi. Kita lanjutkan dengan telaah kebahasaan teks deskripsi. Dalam hal ini, kita akan mempelajari ciri-ciri kebahasaan yang digunakan dalam sebuah teks deskripsi. Pada umumnya, teks deskripsi mempunyai ciri-ciri kebahasaan sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan sinonim kata yang bermakna khusus. Misalnya, matanya bening, jernih, menatap ke arah laut. Nah, kata bening, jernih itu merupakan sinonim. Tetapi dengan ungkapan kata, ungkapan makna yang sangat khusus, sangat mendalam. Contoh lagi, pemandangan di pantai ini sangat elok permai. Nah, pengungkapan elok permai sebagai ungkapan sinonim kata yang sangat khusus.
Ciri yang kedua, menggunakan kalimat konkret. Kalimat yang mengungkapkan hal-hal yang nyata dapat ditangkap oleh indera kita. Contoh, halaman sekolah kami sangat luas dan ditumbuhi rumput hijau. Nah, bagi pembaca teks deskripsi akan dapat menangkap bahwa di halaman sekolah tersebut rumputnya hijau, halamannya luas. Contoh lagi, dinding ruang kelas kami dicat dengan warna putih dan biru. Pembaca bisa membayangkan bahwa dinding ruang kelas tersebut berwarna putih dan biru. Kemudian yang ketiga, menggunakan pilihan kata dengan pengungkapan emosi yang kuat. Emosi artinya perasaan. Jadi pengungkapan emosi artinya pengungkapan perasaan. Misalnya, ruang kelas kami sangat nyaman untuk belajar. Nah, disinilah pengungkapan sangat nyaman mengungkapkan perasaan yang mendalam, yang sangat kuat. Misalnya lagi, tuan rumah menyambut kedatangan tamu dengan senyum terkembang. Pembaca bisa membayangkan bahwa tuan rumahnya sangat ramah, bahkan senyumnya terkembang. Ciri yang keempat, menggunakan majas perbandingan. Misalnya, kalian membaca teks deskripsi tentang penggambaran malam yang indah. Di situ kalian menemukan kalimat Dewi Malam menyinari bumi. Dewi Malam artinya di sini rembulan. Nah, contoh lagi, kalian sedang bersekolah. Misalnya akan muncul kalimat dengan majas perbandingan sebagai berikut. Kegiatan belajar merupakan sebuah rintisan gerbang masa depan. Nah, di sini ada pengungkapan dengan menggunakan majas gerbang masa depan. Artinya, ketika kalian bersekolah, itu sedang merintis cita-cita. Merintis membangun gerbang yang dapat dilalui untuk masa depan yang lebih baik. Saya lanjutkan. Ciri yang kelima, dalam teks deskripsi menggunakan kalimat rincian yang detail. Misalnya, kalian membaca sebuah teks deskripsi tentang pakaian seragam pada hari Senin dan Selasa di sebuah sekolah. Di situ kalian dihadapkan pada teks deskripsi yang berbunyi sebagai berikut. Setiap hari Senin dan Selasa, siswa di sekolah itu berpakaian OSIS lengkap. Bajunya berwarna putih dan bawahannya berwarna biru. Mereka menggunakan sabuk berwarna hitam. Bajunya dipasangi atribut OSIS. Mereka juga memakai dasi berwarna biru. Topinya berwarna biru berlogo Tut Wuri Handayani dan nama sekolah tersebut. Sepatu yang mereka gunakan berwarna hitam dan berkaos kaki putih.
pembaca ingin beri gambaran yang rinci. Sehingga kalau pembaca ditanya, bagaimana seragam di sekolah itu pada hari Senin dan Selasa, pembaca dapat membuat rincian yang lengkap. Dan ciri yang keenam, dalam sebuah teks deskripsi adalah menggunakan kalimat yang menimbulkan daya bayang atau imaji. Nah, ada beberapa daya bayang atau imaji. Yang pertama, imaji visual, yaitu daya bayang yang seolah-olah terlihat oleh mata. Misalnya kalimat, ombak berlari mengejar pantai. Burung-burung terbang kadang menyentuhkan sayapnya ke air laut. Nah, kalimat-kalimat ini bila dibaca akan menimbulkan daya bayang di benak pembaca seolah-olah mereka melihat ombak, melihat burung-burung yang terbang kadang rendah menyentuhkan sayapnya ke air. Yang kedua, daya bayang atau imaji audio, yaitu daya bayang yang seolah-olah dapat didengar. Misalnya, gemericik suara air mengalir di sungai itu. Nah, lihat, ada gemericik, suara air itu seolah-olah dapat didengar oleh telinga. Misalnya lagi, suara burung berkicau menyambut pagi hari. Suara burung berkicau juga seolah-olah dapat ditangkap oleh indera telinga kita. Dan yang terakhir adalah daya bayang atau imaji taktil, yaitu daya bayang yang seolah-olah kita rasakan. Misalnya, semilir angin sore ini menyejukkan udara yang panas. Kuah bakso ini pedas rasanya. Mari kita bayangkan, ada semilir angin sejuk, kemudian ada kuah bakso yang pedas. Nah, seolah-olah kita merasakan. Demikianlah bahwa teks deskripsi menggunakan pilihan-pilihan kata, menggunakan majas, dan juga menggunakan kalimat yang sangat detail, sangat rinci, sangat spesifik, dengan harapan pembaca teks deskripsi bisa membayangkan seolah-olah melihat sendiri, mendengar sendiri, atau merasakan sendiri apa yang digambarkan dalam sebuah teks deskripsi. Demikianlah pembelajaran singkat. Semoga bermanfaat bagi kemajuan belajar kalian. Dan untuk Bapak Ibu guru yang saya hormati, semoga dapat menambah sedikit referensi sebagai media pembelajaran. Sebelum berakhir, silakan kalian like, share untuk kebermanfaatan banyak orang, dan jangan lupa subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.